Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Lutfi, Matematika Mudah. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melakukan persiapan untuk PTS yang kedua, yaitu semester yang kedua ini ya. Oke, kita akan bahas beberapa soal, kalian simak dan kalian pelajari ulang ya. Dan jangan lupa subscribe, kemudian dikasih komentar kalau kalian paham. Kemudian kalau belum paham juga boleh dikasih komentar biar nanti saya bantu untuk memahamkan kembali. Oke, are you ready? Kita mulai. Kita mulai di soal yang pertama ya. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 70 cm. Keliling jam dinding tersebut, nah berarti yang diketahui adalah diameternya 70, maka yang ditanya keliling, maka kita menggunakan rumus PD. Karena 70 merupakan kelipatan 7, maka kelilingnya tinggal kita kali 22/7 dikali 70. Ya, 70 dibagi 7 sama dengan 10, maka hasilnya adalah 220. Ya, yang C jawabannya. Kita ke nomor 2. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Diketahui sudut ABC 80. Ya, sudut ABC. Bentar, saya ganti warnanya supaya kalian bisa lebih melihatnya. Sudut ABC berarti yang ini ya. Sudut ABC 80. Nah, kemudian yang ditanya adalah sudut ADC, berarti yang sebelah sini. Nah, kita lihat kalau sudutnya ini menghadap ke atas, menghadap busur AC, nah maka yang menghadap busur AC juga adalah sudut O ini, sudut AOC. Karena dia sudut pusat, maka 2 kalinya 80, berarti 160. Nah, sudut D ini dia menghadapnya ke bawah, ya. Berarti sudut pusatnya yang sebelah sini nih. Nah, ini adalah sudut refleks, ya. Sudut refleks, sudut refleks. Sudut refleks berarti tinggal 360 derajat dikurang 160 derajat. Berarti sama dengan 200 derajat, gitu ya. Maka sudut ADC tinggal dia kan sudut kelilingnya ya, berarti tinggal dibagi 2 atau setengahnya dari sudut pusat. Jadi 200 dibagi 2 sama dengan 100 derajat. Jawabannya yang B, gitu ya. Oke, baik kita ke nomor 3. Kita ke nomor 3. Luas daerah yang diarsir. Nah, kita lihat di sini ini diameternya ya. Diameter maaf, jari-jari maaf, bukan diameter. Jari-jarinya 14 ya, 14 cm gitu ya. 14 cm. Nah, yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Lihat, di sini cuma yang ini aja nih yang diarsir nih. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu adalah luas perseginya, kalau di sini 14, maka panjang dari ujung sini sampai ke ujung sini ya, dari ujung sini sampai ujung sini ya, berarti itu sama aja diameter, berarti 14 kali 2 berarti 28 gitu ya. Maka kita dulu cari dulu luas persegi ya. Luas persegi itu berarti tinggal 28 ya dikali 28 atau S kan S dikali S gitu ya kalau untuk luas persegi gitu ya. Maka 28 dikali 28 itu hasilnya adalah 784. 784 gitu ya. Nah, sekarang di sini ada luas lingkaran nih yang jari-jarinya 14, berarti luas lingkaran yang jari-jarinya 14 berarti 22/7 dikali 14 dikali 14 ya. Nah, 14 dibagi 7 jadi 2, kalau dikalikan semuanya hasilnya ya 616. Maka luas daerah yang diarsir tinggal kita kurangin nih. 784 dikurang 616 ya. Dikurang 616. Hasilnya adalah 168. Tapi maaf, kok jadi 182 sih? 168. Tapi karena ini yang diarsir cuma 2, yang satu lagi kosong gitu ya, maka kita harus bagi 2 gitu. Nah, kalau yang 168 itu kalau yang di luarnya ini diarsir semua gitu ya, di luar lingkaran diarsir semua. Tapi karena cuma ada 2 yang diarsir, maka harus dibagi 2 lagi gitu ya.
Maka 168 kita bagi 2, hasilnya adalah 84. Nah, jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nomor 4. Pada gambar di bawah besar sudut AOB 72 derajat. Ya, sudut AOB 72 derajat. Di sini nih sudut AOB ya. Oke, 72 derajat. Dan panjang OA 14, berarti jari-jarinya 14. Gitu ya, jari-jarinya 14. Yang ditanya luas juring. Kalau luas juring rumusnya adalah luas juring sama dengan A derajat per 360 dikali luas lingkaran. Ya, luas lingkaran itu pi r kuadrat. Gini ya. Oke. Baik. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti luas sama dengan di situ 72 derajat kan? 72 derajat per 360 dikali karena jari-jarinya 14 maka kita bisa pakai 22/7 dikali 14 dikali 14 gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan ya 300 dan 72 itu ya kalau kita sederhanakan menjadi 1/5. Ini 1/5 ya. Kalau tadi ini dibagi 7 ya ini jadi jawabannya 616. Oh, berarti luasnya tinggal 616 dibagi 5 ya. Berarti kita cari dulu 616 kita bagi 5, hasilnya adalah 123,2. Yang A jawabannya. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal kelima. Pada gambar di bawah diketahui sudut POQ 60. Nah, ini nih sudut POQ ya. POQ-nya 60. Nah, kemudian panjang OP 7 cm. Oh, berarti dia jari-jarinya 7. Panjang busur. Nah, kalau panjang busur ya kita tahu bahwa sama kayak tadi ya, A derajat per 360 derajat harus dikali dengan keliling. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi r gitu ya. Nah, berarti 60 derajat per 360 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7. 7-nya kita coret. Berarti ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/6 sama dengan dikali ya, bukan sama dengan dikali 44 nih kan. Nah, berarti jawabannya adalah 44 dibagi 6 ya. Kita hitung 44 kalau kita bagi 6 hasilnya menjadi 7,3333 terus ya. Jadi kita ambil 7,3 aja. Nah, ini dia. Yang A jawabannya. Soal selanjutnya, nah ini dia, keliling daerah yang diarsir. Nah ini ada 2 bagian ya, ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang ini nih ya, bagian yang setengah lingkaran besar. Kalau setengah lingkaran besar, dia diameternya 28 ya. Pertama setengah lingkaran besar ya. Lingkaran besar berarti dia punya diameternya 28. Kemudian ada setengah lingkaran kecil, tapi dia ada 2 nih. Setengah lingkaran kecilnya ada 2. Nah, kalau digabungkan jadi satu lingkaran kan, berarti satu lingkaran kecil. Nah, kalau satu lingkaran kecil diameternya tinggal 28 dibagi 2, berarti diameternya 14, gitu kan? Nah, yang namanya keliling kita hanya mencari pinggirnya saja gitu kan. Nah, berarti nanti kita tambahin ke sininya semuanya nih tuh. Ya, kelihatannya kursor saya ya. Tuh, nanti tinggal kita tambahin semuanya begitu. Oke. Kita mulai cari dulu yang atas, ya. Setengah lingkaran besar, ya. Berarti kelilingnya sama dengan setengah dikali pi d. Berarti pi d-nya 22/7 dikali 28 ya. 28 dibagi 7 4 dibagi 2 2 dikali 22, nah berarti sama dengan 44. Sekarang yang satu lingkaran yang ini ya, kelilingnya pi d berarti 22/7 ya dikali diameternya 14. 14 dibagi 7 2 sama dengan 44. Maka keliling daerah yang diarsir sama dengan 44 ditambah
44, berarti jawabannya 88. Yang A jawabannya. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini ada nomor 7 dan nomor 8. Kita nomor 7 dulu. Jari-jari sebuah roda 21 cm. Nah, diketahui R-nya 21. Panjang lintasan roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 200 kali. Nah, kalau menggelinding berarti dia mencari keliling. Kita cari dulu kelilingnya. Ya, karena jari-jari maka kelilingnya adalah 2 pi R. Maka keliling sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 21. 21 dibagi 7, 3 gitu ya. Nah, berarti jawabannya tinggal 2 dikali 22 dikali 3 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 132 ya, 132. 2 kali 2 44, 44 kali 3 132. Itu kelilingnya ya, kelilingnya. Tapi dia menggelinding atau berputar sebanyak 200 kali. Nah, berapakah panjang lintasannya? Nah, berarti kalau kita mencari panjang lintasan, tinggal kita kalikan saja ya. Kita kalikan saja menjadi 132 kita kalikan dengan 200. Nah, ya. Kalau kita kali 200, hasilnya menjadi 26.400. 26.400. Tapi satuannya masih sentimeter. Nah, sedangkan di pilihan jawaban dia satuannya meter. Berarti kita rubah dari sentimeter ke jadi meter. Berarti kita hilangkan nolnya 2. Maka jawabannya adalah 264 meter. Jadi ya jawabannya yang B. Gitu ya. Sekarang nomor 8. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari masing-masing 12 dan 3 cm. Oh, berarti yang diketahui R besarnya 12, R kecilnya 3, gitu ya. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak pada kedua titik pusatnya, oh berarti P-nya ya 25, ya, P-nya 25, ya. Maka berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam? Nah, karena dia persekutuan dalam, maka jari-jarinya harus ditambah. Kalau ditambah, hasilnya menjadi 15. Nah, kita bisa menggunakan triple Pythagoras aja. 15, 25, kemudian D. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi 5. Kalau kita bagi 5, maka dia hasilnya 3, ini 5, pasangannya triple Pythagorasnya 4. Tinggal kita kalikan, berarti panjang D-nya adalah 4 kali 5, 20. Yang C. Gitu ya, mudah insya Allah. Ke nomor 9 sekarang. Ya. Diketahui dua lingkaran berjari-jari 15 dan 5. R besarnya 15, R kecilnya 5. Jika jarak kedua titik pusatnya berarti P-nya sama dengan 26, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya, nah ini garis luar ya, kalau luar berarti harus dikurang. Kalau dikurang 15 kurang 5 adalah 10 ya. Tuh, berarti sama juga tadi ya, kita bisa menggunakan triple Pythagoras. 10 26 D. Sama-sama bisa kita bagi 2. Kalau dibagi 25, dibagi 2, 13, pasangannya 12. 12 kita kalikan 2, berarti D-nya sama dengan 24. Jawabannya yang C. Gitu ya. Selanjutnya nomor 10. Titik pusat lingkaran A dan B berjarak 17. Oh, berarti P-nya 17. Nah, panjang garis singgungnya persekutuan dalam. Nah, ini ya berarti dia 15 ya, ini dalam ya, ini dalam. Jika jari-jari lingkaran B 3, maka perbandingan luas jari-jari lingkaran A dan B adalah berapa gitu ya. Nah, ada anggaplah RA itu R besar, RA, RB-nya itu yang kecil ya. Nah, yang diketahui jari-jari lingkaran kecil yang 3 gitu ya. Nah, yang besarnya berapa? Karena dia dalam berarti kan ini harus dijumlah gitu kan. Nah, berarti kita bisa pakai triple Pythagoras juga nih. 15, 17, R besar ditambah R kecil gitu ya. Nah, ini kita kurangin. Kita cari ininya. Karena ini udah triple Pythagoras, maka ini 15, 17 pasangannya adalah 8 gitu ya. 8, 15, 17 gitu kan. Maka bisa kita cari nih. R besar ditambah 3 sama dengan 8. Oh, berarti R besarnya
sama dengan 8 dikurang 3. R-nya sama dengan, R besar sama dengan 5. Nah, tapi yang ditanya adalah perbandingan luas. Luas lingkaran itu kan, pertama luas yang A dulu ya, yang jari-jarinya 5, yang besar. Berarti kan pakai pi R kuadrat gitu kan, banding luas yang B, sama juga pi R kuadrat. Oh, pi-nya kan sama, bisa kita coret. Berarti tinggal kita masukkan jari-jarinya. Yang atas 5, yang bawah 3. Berarti 5 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Berarti sama dengan 25/9. Nah, jadi ini jawabannya 25 banding 9. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 11. Ya. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat P dan Q, panjang AP 16 dan panjang BQ 4. Ya, panjang AP 16, berarti dia kan itu jari-jari tuh ya. Nah, ini 16 ya, yang sini 4 gitu. Oh, berarti ini juga jari-jari nih. Tuh ya, yang ini kan sama ini sama jari-jari kan? Berarti ini 16, yang ini juga sama. Jari-jari juga ini 4. Oh, berarti kita tahu nih ya, panjang PQ ya. Panjang PQ itu berarti 16 tambah 4, 20 gitu kan. R besarnya 16, R kecilnya 4 kan gitu. Yang ditanya AB, AB itu adalah apa namanya, garis singgung persekutuan luar, berarti D-nya. Nah, gitu ya. Karena luar, maka ini dikurang. Kalau dikurang 16 kurang 4 adalah 12, baru kita cari pakai triple Pitagoras. 20, 12, D ya, sama-sama bisa kita bagi 4. Kalau dibagi 4, dia jadi 5, dibagi 4, 3, pasangannya 4. Tinggal kita kalikan. Berarti D-nya sama dengan 4 kali 4, 16. Jawabannya yang D. Mudah ya. Sekarang kita ke nomor 12. Nomor 12, perhatikan gambar lingkaran dengan pusat A dan B. Panjang AP 5, berarti jari-jari besar ya. Jari-jari besarnya 5. Kemudian panjang AB, AB itu adalah jarak kedua titik pusat, berarti P gitu ya, berarti ini 25. Dan PQ-nya 24. PQ itu garis singgung persekutuan dalam ya. Garis singgung persekutuan dalam atau GSPD gitu ya. Itu 24. Ini GSPD. Yang ditanya adalah BQ. BQ itu jari-jari lingkaran kecil gini ya. Nah, berarti kita bisa cari pakai triple Pitagoras. Ingat, kalau jari-jari lingkaran dalam berarti ditambah ya. Ditambah. Berarti pertama 25, 24 ya, R besar ditambah R kecil gitu ya. Nah, karena ini sudah triple Pitagoras, maka tinggal cari pasangannya. 25, 24 pasangannya 7. Oh, berarti R besar ditambah R kecil sama dengan 7. Ya, R besarnya udah ada, 5 ditambah R kecil sama dengan 7. Berarti R kecilnya sama dengan 7 dikurang 5. Berarti R kecil sama dengan 2. Nah, jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 13. Dua buah lingkaran berpusat A dan B dengan jarak AB 40 cm. Oh, berarti P-nya 40. Panjang garis singgung persekutuan dalam, ini D, ya 32. Ini GSPD, gitu ya. Nah, dan panjang jari-jari dengan pusat A 14, berarti R besarnya 14, gitu ya. Nah, panjang jari-jari dengan pusat B-nya berapa? Nah, R kecilnya yang ditanya. Sama kayak tadi, kalau dia dalam, maaf, kalau dia dalam berarti di jumlah. Berarti 40, 32, R besar ditambah R kecil. Sama-sama bisa kita bagi 8. Dibagi 8, 5. Dibagi 8, 4. Pasangannya 3. 3 dikali 8, ya, 24. Berarti R besar ditambah R kecil sama dengan 24. R besarnya 14 ditambah R kecil sama dengan 24. Berarti R kecilnya 24 dikurang 14 sama dengan 10. Jawabannya yang B. Gitu ya. Lanjut ke nomor 14. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 10 dan 5. Berarti R besarnya 10, R kecilnya 5. Gini. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya 20. Berarti
D-nya 20. Jarak kedua pusatnya berarti P-nya yang ditanya. Nah, gini ya. Karena dalam berarti dijumlah, berarti jadi 15. Tinggal kita cari. 15, 20, P. Kalau kita bagi 5, maka hasilnya menjadi 3, 4, pasangannya 5. Tinggal kita kalikan. Berarti panjang P sama dengan 5 kali 5, 25. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 15. Nah, kita lihat sini. Panjang tali minimal untuk mengikat 3 buah tabung jika diameternya 5 cm. Ya. Diameternya sama dengan 5. Nah, ingat, diameter itu sama juga dengan garis singgung. Nah, kita lihat, kita hitung garis singgungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Garis singgungnya ada 6. Nah, berarti di sini semuanya panjangnya adalah 5. Gitu ya. Oke. Nah, karena diameternya 5, maka garis singgungnya juga 5. Nah, di sini kita punya seperempat lingkaran, ada 4 nih seperempat lingkaran, berarti jadi satu lingkaran ya. Berarti kita cari dulu keliling satu lingkaran, berarti tinggal PD. Oh, berarti tinggal kita cari nih, ya, berarti 3,14 ya dikali 5, karena bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14 ya. Kita kalikan 5, hasilnya menjadi 15,7 ya. Nah, sekarang kalau kita mencari panjang talinya, berarti tinggal kita jumlahin ya. 15,7 ditambah tadi garis singgungnya ada 6 ya. Garis singgungnya ada 6, berarti tinggal kita cari 6 dikali 5 gitu ya. Berarti sama dengan 15,7 ditambah 6 kali 5, 30. Nah, berarti jawabannya adalah 45,7. Nah, jawabannya yang B. Itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke soal esai ya. Nah, ini soal esainya. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, ini merupakan kita mau mencari tembereng terlebih dahulu. Ini kita lihat sini ya, ini kita potong ke sini. Nah, ini kan jadi tembereng nih sebenarnya. Nah, kita tarik garis ke sini, kita tarik garis ke sini, ya. Kemudian kita keluarkan. Ini sudutnya jadi siku-siku kan? Kalau kita keluarkan, nah kayak gini. Ini kita tarik garis ke sini. Nah, maka yang ini kan jadi tembereng nih. Tuh, ya kan? Nah, kalau kita hitung nanti ini temberengnya jadi ada 8 nih. 1, 2. Setiap ini 2 kan? Nah, 2 dikali 4 jadi 8. Oh, nanti temberengnya ada 8 ya. Nah, temberengnya banyaknya ada 8. Tuh. Oke. Ini sudutnya siku-siku. Kalau panjang dari ujung sini sampai sini itu 28, berarti setengahnya adalah 14. Nah, kita mencari luas tembereng dulu ya. Luas tembereng itu cara yang cepatnya 2/7 dikali R kuadrat gitu kan. Berarti sama dengan 2/7 dikali R-nya tadi 14. Dikali 14 dikali 14 ya. Nah, berarti kita cari 14 dibagi 7 kan 2. Berarti tinggal 2 dikali 2, 4 dikali 14. Hasilnya adalah 56. Nah, satu tembereng ada kok 58, 56 gitu ya. 56 cm persegi. Karena semuanya ada 8 tembereng, maka luas daerah yang diarsir sama dengan 56 dikali 8 gitu ya. Maka hasilnya adalah maaf. Hasilnya adalah 448 cm persegi. Nah, itu dia. Ke soal berikutnya nomor 17. Ya. Nah, ini panjang busur LM sudah diketahui ya. Panjang busur LM berarti yang ini nih. Ini 70 ya. Tentukan panjang busur KN. Nah, yang ini yang ditanya. Nah, kita tinggal pakai perbandingan aja ya. Busur banding busur, kemudian sudut banding sudut ya. Oke, boleh sudut dulu, boleh busur dulu, silakan aja ya. Berarti kalau mau pakai busur dulu berarti 70 banding KN gitu ya, sama dengan 45 banding 60. Nah, berarti untuk nyari KN-nya tinggal kali silang aja. Gitu ya. Berarti KN sama dengan kita kali silang 70 kali 60 dibagi 45.
5. Nah, sekarang kita sederhanain nih, ya. 45 sama 60 nih, sama-sama bisa kita bagi berapa? Kita bagi 15 ya, kita bagi 15. Ya, kalau nggak bisa gede-gede mungkin kalian boleh deh bagi yang kecil-kecil dulu, bagi 3 gitu. Misalnya, kalau dibagi 3 ini 15, kalau 60 dibagi 3 berarti 20. 20 bisa lagi dibagi 5, berarti 4. Kalau ini dibagi 5, ini 3, kan gitu. Ya kan? Loh, saya ulangi ya, tadi ya, 45 dibagi 3, 15. 60 dibagi 3, 20, gitu kan? Nah, kemudian 20 dibagi 5, 4, 15 dibagi 5, 3, gitu ya. Nah, tinggal 70 kita kali 4, ya. 70 dikali 4 sama dengan 280. Nah, tinggal kita bagi 3, ya. 280, kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 93,3333 terus, gitu ya. Oke, itu jawabannya. Selanjutnya nomor 18. Ayah akan membuat sebuah taman yang berbentuk lingkaran dengan diameter taman yaitu 10 meter. Oke, diameternya 10 ya. Taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya 30.000 per meter perseginya. Berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan ayah untuk membeli rumput tersebut? Nah, berarti kan kita harus mencari luasnya, karena kan yang mau ditanamin kan bentuk lingkarannya gitu kan. Maka luasnya adalah pi r kuadrat gitu ya. Karena ini diameter, maka jari-jarinya tinggal kita bagi 2, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter gitu ya. Nah, baru kita masukkan luasnya adalah 3,14 ya dikali 5 dikali 5. Maka luasnya sama dengan, tunggu dulu ya, kita kalikan 78,5 meter. Nah, setiap meternya ya harganya 30.000, berarti biayanya tinggal kita kalikan 78,5 dikali 30.000 rupiah. Nah, maka yang harus dibayar itu oleh ayahnya adalah sebesar 2.355.000 rupiah. Tinggal dikalikan aja. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Nah, ini garis singgung ya. Panjang OA 15. OA di sini ya. Ini 15, jari-jari berarti. Panjang OP 25. Ini berarti apa namanya? Diagonalnya layang-layang gitu ya. Nah, yang ditanya panjang AP. Panjang AP ini adalah garis singgung ya. Garis singgungnya berarti kita tinggal cari pakai Pitagoras. Berarti 15, 25 AP gitu ya. Kalau kita bagi 5, maka ini jawabannya A dulu ya, maaf. Kita bagi 5, ini 3, 5 pasangannya 4. Kalau begitu tinggal kita kalikan, panjang AP sama dengan ya 20 gitu ya. Dapat di sini 20. Karena siku-siku di A ya, sekarang kita ingin mencari luas segitiga. Luas segitiga, ingat ya. Nah, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Kalau saya keluarin segitiganya kayak begini, nah ini O, ini A, yang ini P, gitu ya. Di sini 25, di sini 15, yang di sini 20. Tuh, ingat ya, di depannya sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi yang alasnya bukan yang 25. Hati-hati ya, walaupun di gambar terlihat dia yang mendatar. Padahal kalau kita bikin seperti ini, ya dia tidak mendatar, dia sisi miring. Gitu ya. Nah, berarti yang jadi alas adalah yang 20, yang jadi tinggi adalah 15. Kita masukkan. Luasnya sama dengan 20 dikali 15 dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. Dikali 15 sama dengan 150 cm persegi. Gitu ya. Untuk luas layang-layang, ternyata ini ada dua segitiga. Segitiga yang atas sama segitiga yang bawah. Kan sama gitu ya. Berarti untuk yang jawaban yang C, luas layang-layang ya, luas layang-layang itu tinggal 2 kalinya luas segitiga. Berarti luasnya sama dengan 2 dikali 150. Berarti jawabannya 300 cm persegi.
Nah, untuk mencari AB baru kita gunakan ya rumus layang-layang. Rumus layang-layang itu adalah luas sama dengan D1 kali D2 dibagi 2 ya. D1-nya itu adalah panjang OP. Nah, D2-nya adalah AB maaf. AB dibagi 2. Nah, AB-nya yang mau kita cari ya. Luasnya kita udah ada kan 300. Berarti ya 300 sama dengan OP-nya udah ada 25 ya dikali AB dibagi 2. Nah, ini karena 25 nggak bisa dibagi 2, maka 300-nya aja yang dikali 2. Dikali, karena kali silang. Karena ini per 1 kan, jadi dikali silang. Berarti 25 AB sama dengan 300 kali 2, 600. Nah, berarti AB sama dengan 600 dibagi 25. Nah, gitu kan. Nah, tinggal kita bagi saja 600 dibagi 25 sama dengan kesenggol. Sama dengan 24. Jadi jawabannya 24 cm. Maaf. Ya. Tuh. Yang terakhir sekarang nomor 20. Dua buah lingkaran masing-masing berdiri-jari 21 dan 19. Oh, berarti ada R kecil 20 R besar maaf, R besar 21, R kecilnya 19 gitu ya. Nah, panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini D ada 75. Ini GS PD ya. Yang ditanya adalah P-nya. Nah, kalau dalam berarti ini dijumlah. Kalau dijumlah maka menjadi 21 tambah 19 menjadi 40 gitu ya. Nah, berarti P-nya yang ditanya. Ya udah tinggal 40 75 P gitu ya. Nah, sekarang 40 dan 75 bisa dibagi berapa ya? Oh, yuk kita bagi 5 aja. 40 dibagi 5 8. 75 dibagi 5 15. Oh, pasangannya 8 15 adalah 17. Tinggal kita kalikan deh ya. Ini tinggal kita kalikan, maka P-nya sama dengan 17 dikali 5. Hasilnya adalah 85. Gitu ya. Oke, sudah selesai pembahasannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan nanti soal PTS-nya. Sukses buat kalian semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.